Ketika kita mati, kalang kabut. Baru kita mengiba kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidak lagi diterima, Pak. Ya, oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan kita motivasi dan jangan lagi kita cuma benci di hati, Pak, ya. Nah, kita harus gunakan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki. Karena kita mulia itu bukan karena jabatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena ibadah kita. Kita mulia itu karena kita punya tanggung jawab. Ta'muruna bil ma'ruf. Perhatikan surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah the best of umat yang terbaik. Syaratnya terbaik ya ta'muruna bil ma'ruf. Dan kita safari-safari ini istilahnya menyuruh orang berbuat kebaikan. Dan inilah yang saya katakan di awal tadi, mitigasi langit. Karena Allah berjanji tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan bencana kepada negeri-negeri yang penduduknya, yang ahlinya muslihun, yang penduduknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka dari Allah Ta'ala, Allah berjanji sekali-kali tidak akan mengazab, menurunkan bencana kepada negeri-negeri ataukah kampung-kampung, kalau kita perkecil skalanya, rumah tangga yang ahlinya, yang penduduknya muslihun, yang berbuat baik. Surah Hud 117. Aqala aidan wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yaf'an katsir. Dan semua bencana, musibah, derita, keburukan yang menimpa dirimu adalah disebabkan pula karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni sebahagian besar dosamu. Surah Asy-Syura ayat 30. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maka dari Nabi ta nyigi-nyigi tahu ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaklah dia mencegah dengan biadih, dengan autoriti, dengan kekuasaan. Jika tidak mampu atau tidak punya kekuasaan, maka pabilisani, dengan lisannya. Manakala dengan lisan juga tidak mampu, fabiqalbi, harus merasa benci di dalam hatinya. Wadzalika adhaful iman. Inilah iman yang paling lemah, paling di bawah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bisa kita jadikan barometer, ukuran keimanan kita masing-masing. Sejauh mana kita melihat kemungkaran
yang dilakukan di hadapan kita. Apakah sudah ada rasa benci? Dan ini iman yang paling lemah. Bencinya di sini harus diluruskan. Bukan benci kepada personal orangnya, tapi yang dibenci adalah perbuatannya. Tapi saya dengarkan ulama memberikan tamsil, ya koi pakai dena na cocok makokwe. Iya. Tidak cukup lagi hanya dengan benci di dalam hati. Ulama memberikan tamsil ibarat ibu-ibu, iya. Yero madako resa gaba katakanlah tak 2 karung. Apa iya pengalaman? Ya, apa iya tak 50 karung upah sadia untuk pajamaku 1 periode, 1 kali panen. Iya. Upah gaji tawe madako tak 50 sabu si karung. Ya wita yero ibu-ibu tania na pakai yero benci di dalam hati. Ya coba kita renungkan Pak. Yero ibu-ibu yang ada kuase, namun romitai ase nanandre manu benci dimita papadi nyawana nanandre ase. Kira-kira apa yang terjadi? Lalu capuk matu ase nanandre manu. Iya. Kalau kita dengan lisan juga itu pun tidak cukup. Igurai bami, rukai bami mani us. Ya aku pura surukai lisu sih. Ya ko tak kala biasa ni matu irukai leng kadai namun romjet tudang na jani taming kalingai matu us dena na lari. Aga paling pakai harus dengan biadi, harus dengan gerakan seperti yang kita lakukan hari ini. Coba digare ko lalungi manue. Ya ko paralui irempaki. Ai dena tu na lisu, namo baja apa deto na lisu. Nah beginilah ibarat hari ini Bapak sekalian. Kemungkaran dilakukan di mana-mana. Dan inilah sebenarnya yang mengundang bencana. Makanya saya sering katakan dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang punya authority, jangan kita pandang enteng Pak. Jangan kita pandang remeh gerakan-gerakan safari sholat berjamaah ini. Karena inilah sebetulnya kalau kita pinjam istilah BMKG, inilah mitigasi langit, penanggulangan bencana lewat jarum langit. Karena di dalam hadis dikatakan, ya Rabbuna Allah Ta'ala melolak dan minapanu pacalana. Allah ingin sekali mengazab satu daerah karena banyaknya maksiat. Tapi karena masih ada 3 hal. Yang pertama, masih adanya orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, masih adanya orang yang menjalin silaturahmi, ada atau si salah-salah. Dan yang ketiga, bangun tengah malam bermunajat kepada Allah. Inilah mitigasi langit. Inilah kolak balak sebetulnya. Dan sekaligus menarik rahmat. Perhatikan surah Al-A'raf ayat 97. Ayat apa cocok ke Ustaz kau salah? Apa ya tanya ke Ustaz pengusaha mi? Iya. Tahu ni muli ke Ustaz. Tapi apapun profesi kita harus dakwah. Apapun. Balighu anni walau ayat. Mapalatu kita mau silap ada. Angka tahu dena ulai Pak Dr. Sulaiman Mila pengaruhi, tapi naulai pengusaha. Coba saya kasih contoh. Ya rupa jamaah aku lah bisi ratu. Dia punya SDM-nya agak-agak rendah. Biasa bawa Ustaz Abdul Somad. Dia tonang kalingai, maka dakat ni kapal dia tonang kalingai Pak jamaahku. Tapi ko iya Pak 28 nya daku. Upodam ni, ya komelo ki majama okko perusaku masumpah japi. Ya komelo majama pasti masumpah jan. Apa kaya ko masumpah jan upocai. Memang syarat utama untuk merekrut pekerja upodam memang manager site. Upodam memang kada yakwang kata melo majama podang yang diutamakan di sini salat. Makanya di pintu gerbang itu saya tulis besar-besar
utamakan sholat dan keselamatan kerja. Apa dia ini boleh salam apa kau dia tambah sumpah baik dunia maupun akhirat. Maka dia Nabi ta ya kuangka tahu dia nama sumpah ya. Kalau ada satu orang tidak sholat dalam satu rumah tangga, maka itulah yang mengundang bencana, mendatangkan derita, susah 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Coba kita perhatikan Pak, berapa banyak orang tidak sholat hari ini. Jadi tidak mustahil kesusahan-kesusahan yang kita alami hari ini karena banyaknya orang tidak sholat. Mungkin ada yang berpikir, wah salah itu Ustaz, kenapa di luar negeri sana jangankan sholat, percaya saja adanya Tuhan, nah, kenapa hidup mereka justru sejahtera, justru maju. Saya katakan jangan kita keliru Pak. Hukum Allah terhadap orang beriman dengan orang kafir itu beda. Kalau kafir itu ada namanya istidraj, disurungi nih. Jadi aku angka bali bolata. Dia nama sumpajang, nama kanja tai tapak kalinonna, yakinlah bahwa malaikat sementara mengangkatnya, ngapa nak busukan. Jangan kita terpengaruh, apalagi sampai tergiur, cemburu, mau seperti mereka. Justru kita kasihan kepada mereka Pak. Siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, kalau dia tidak bawa agama dalam hidupnya, hidupnya itu cuma menunggu azab saja. Saya ulangi, siapapun orangnya, biar dia bupati, gubernur, presiden, raja, manakala dia tidak bawa agama dalam tiap sendi kehidupannya, hidupnya itu cuma menunggu azab saja, menunggu siksa saja. Begitu dia mati, pada nero na baca nangis tasik. Alhaqumut takatsur. Bermegah-megah telah melalaikan mereka sehingga dia masuk ke dalam kubur. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik buruk kehidupan kita di dunia ini sangat ditentukan dengan amal perbuatan kita. Baik buruk itu murni, mutlak pilihan kita. Karena ada pilihan absolut, ada pilihan yang Allah berikan kebebasan kepada kita. Seperti iman dan kafir itu Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mau beriman atau kafir. Perhatikan surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nar. Katakanlah, yakinilah bahwa kebenaran itu mutlak, absolut, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, hadis. Jika kamu beriman, silakan. Tapi jika kamu kufur, silakan. Allah tidak memaksa. Nah, jadi umat Islam ini Pak tidak perlu diajari toleransi. Allah sudah mengajari dalam Al-Qur'an. Allah tidak memaksa Pak. Seandainya Allah ingin semuanya manusia itu beriman, maka tidak ada satu manusia yang kita dapati kafir di dunia. Sebagaimana Allah kehendaki malaikat semuanya taat semua. Tetapi Allah berikan kepada kita manusia untuk kita pilih mau beriman atau kafir. Tapi masing-masing ada konsekuensi. Ya kalau kita pilih kafir ya bebas. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Bagi orang yang memilih kafir, ya hidupnya ini bebas seperti di surga, tidak ada lagi yang dilarang. Semuanya bebas, sebebas-bebasnya kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Tapi bagi kita yang memilih beriman, kebebasan itu sudah hilang sepenuhnya. Ad-dunya sijnul mu'minin. Itu dunia ini ibarat penjara. Tapi yang namanya penjara Pak, ya satu saat nanti kita akan bebas. Kapan kita bebas? Mati Pak. Karena dunia ini sebetulnya penjara. Penjara bagi Adam, buangan. Dulu kan
bapak kita kan di surga. Tapi karena satu dosa, satu kesalahan saja, memakan buah khuldi, maka dibuang, diasingkan. Nah, kalau kita sekarang mungkin Nusa Kambangan, ke dunia ini buangan ini dunia Pak. Demi ini aja pui, demi ini pahan atau belolen monro, netai buang. Padahal seandainya kita paham ini dunia Pak, ya saya pribadi, seandainya ada jalan yang halal untuk kita cepat tinggalkan dunia ini, maka saya akan tempuh. Cuma tidak ada jalan yang halal. Pada sabara mau kimat tajam, insya Allah narapi itu waktu nah. Iya. Ini dunia Pak, kita harus paham betul. Ini malah tak puji ini. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini kita harus paham. Bukan berarti kita dilarang bermewah, hidup sejahtera, tidak. Saya ya gunakan semua teknologi, kita bukan menolak teknologi industri, tidak. Tapi bagaimana teknologi industri itu kita jadikan sebagai wadah, sebagai sarana, sebagai jalan untuk sampai ke tujuan. Karena kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi dunia diciptakan untuk kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Iya linoye Bapak Ibu, ipancaji untuk ini mana? Langit, bumi, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewannya, semuanya itu diciptakan untuk kita. Jadi silakan diambil, tidak ada larangan. Tapi ingat, wa antum khuliqtum lil akhirah. Tapi kau mana posisi pancaji tanua untuk dino, tapi lil akhirah. Ya naruh podang sila surat konang pakka buah anu aluminium. Podang ike ya anu portunernya kau boleh kadakala ipake. Iya. Kita mau milik kita yang terbaik di dunia ini, kita mau supaya di akhirat juga kita miliki. Masa aku milih yang nyaman-nyaman, aku milih akhirat. Makanya ada ungkapan kata mengatakan telunjuk lurus, kelingking berkait. Artinya kaitkan semua dengan agama. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, supaya dia hidup abadi dan lurus dalam pandangan Allah. Kita punya jabatan, manfaatkan untuk agama. Sehingga bukan saja di dunia kita berkuasa, tapi di akhirat nanti kita akan menjadi raja selamanya. Paling kecil nanti surga kita, semua yang ada di sini, ini berdasarkan firman Allah, kita semua ini calon-calon raja di surga, ibu-ibu calon ratunya. Amin. Orang yang beriman itu Pak, yang paling kecil, yang paling di bawah imannya, ya benci saja kemaksiatan itu, akan diganjari surga nanti yang luas surganya 10 kali lipat dunia. Nah kita yang memakmurkan masjid, apalagi mengajak orang untuk memakmurkan masjid, bukan kita yang mengakui diri kita beriman, tapi Allah sendiri. Atau ayat 18, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja Pak, jadi tidak usah kita ahli tafsir Pak, kita sudah bisa mengartikan ayat ini. Hanya saja berarti ya selain daripada yang dimaksud ayat ini tidak dianggap beriman. Mohon maaf. Innama ya'muru masajid, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau dia memakmurkan masjid, dia itu terutama jaminan ayat ini. Makanya saya pribadi, saya sampaikan ke Bupati, saya lantang sampaikan, kalau mau makmur ini pinggang Pak, jangan banyak konsep, jangan banyak teori, jangan banyak teknik, makmurkan saja masjid. Mudah sekali, tidak pakai banyak ilmu, tidak pakai tenaga, tidak pakai banyak dana, pakai kemauan saja. Iya, tapi bukan berarti bahwa yang lain kita tidak kerjakan. Tetap juga, tapi awali dari masjid. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah makmurkan hidupnya. Coba Pak, iya, kalau kita istiqamah memakmurkan masjid, ini matu tolak lino.
Iya. Karena barang siapa yang ambisinya, orientasinya, konotasinya, semangatnya, cita-citanya, nawaitunya akhirat, Allah yang akan paksa dunia, Allah yang akan paksa kirim dunia padanya. Iya. Coba Pak. Saya bukan pantas dijadikan contoh, tapi saya sharing sedikit kepada kita semua. Saya proyek Pak, kadang dari kementerian, dari mana-mana datang tawaran. Karena kebetulan alhamdulillah kita punya dukungan yang memadai. Kita punya batching plan, kita punya AMP. Itu jarang orang punya yang begitu Pak. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan pekerjaan hari ini harus hak milik. Ya, kalau tidak hak milik, harus nama kita dicantumkan di dalam perusahaan yang kita mau pakai untuk menangkan tender. Banyak yang datang mau supaya saya masuk di perusahaannya ataukah namanya masuk di perusahaan. Saya bilang saya sudah cukup seperti ini. Jadi tawaran-tawaran itu tadi sempat Pak Kanda Dr. Sulaiman tanya, bagaimana caranya bisa dapat itu? Mr. Ali kan ini calon menantu saya dari Turki. Coba berdiri supaya jamaah lihat. Ini Masya Allah Mr. Ali ya, Yusi, ini orangnya ya, ganteng seperti saya. Ini bukan saya mau menunjuk-nunjuk, saya mau cerita ya. Pak Dokter tadi tanya, kok carana wading lolongan menantu pulih Turki, Bahrain. Saya bilang itu karena agama Pak. Saya pernah dakwah itu di Turki selama 40 hari. Iya, saya bersama dengan Ustadz, ya itu pasti bahasa Arab. Boleh berdiri Pak, Ustadz Ahmad, ya ini pimpinan pondok insyaallah. Saya sama-sama di Turki kemarin 40 hari dakwah. Kami itu khutbah Jumat pertama di Hagia Sophia karena lama tertutup, dibuka Erdogan, kami ada di situ. Jumat perdana di Hagia Sophia. Ya, kita dakwanya tentu tidak seperti ini karena harus punya lisensi, kita di sudut-sudut, tapi banyak yang hadir Pak. Nah disitulah saya banyak teman di situ. Nah, bahkan sempat mohon maaf ibu-ibu, bukan mau ajari bapak-bapak ini, tidak. Bahkan saya ditawari Pak menikah di sana. Saya bilang pedang ustaz saya makadaka ganna nih apa talun nih makada sidipi makadaka suku nih ya cau nih tawe cau toni ya. Alhamdulillah ternyata karena saya pernah di sana, anak saya punya kenalan, makanya saya telusuri dulu. Saya ada teman di sana, saya telepon saja. Saya bilang coba jejaki ini orang, apa benar orangnya? Oh ternyata apa yang disampaikan ke anak saya semua betul. Punya kebun zaitun di sana, punya pabrik di situ. Oh, oke, tafadhal datang. Alhamdulillah datang dengan orang tuanya. Saking seriusnya. Iya. Besok subuh insya Allah dia yang ceramah nanti di Patomo, nanti transitnya ini. Nah ini saya cerita ini Pak, kalau agama itu diurus Pak, dunia itu akan ikut. Jangan takut. Karena kata Nabi, ad-dunya dinul akhirah. Dunia ini bayangan akhirat. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Belum ya. Ada burung terbang di udara. Sementara ada orang yang ingin tangkap bayangan burung. Nah, kita sudah bisa bayangkan bagaimana kira-kira repotnya kalau mengejar bayangan burung. Kadang naik di menara, kadang di laut, ya pasti kita sudah bisa membayangkan bagaimana susahnya, repotnya, terpontang-panting ke sana kemari untuk mengejar bayangan burung, dan bayangan burung tidak mungkin ketangkap. Tapi kalau kita cerdik, pandai, tangkap burungnya, otomatis bayangannya ketangkap. Tangkap akhirat, otomatis dunia ketangkap. Karena dunia ini bayangan. La ilaha illallah. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusi dari semua masalah-masalah yang kita hadapi agama. Saya tahu di sini kita semua punya masalah. Jangan kira Pak Dokter ini berderet dia punya gelar tidak ada masalahnya. Coba tanya, pasti ada masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah.
Orang miskin punya masalah, orang kaya juga banyak masalahnya. Rakyat biasa masalah, pejabat juga banyak masalahnya. Orang jelek masalah, orang cantik masalah juga itu. Iya, masalah. Ya, saya tahu karena saya punya istri, saya tahu. Kalau yang merasa cantik itu, waduh, repot itu. Jangan bilang kayak kita berhayal, wah kalau kita mempersunting ya seorang anak muda itu mungkin berpikir kalau saya mempersunting ini alangkah bahagianya saya. Itu keliru. Belum tentu Pak, ada orang bahagia istri cantik, ada orang tersiksa karena istri cantik. Tidak mau diginiin, tidak mau digituin, mau dicerai. Sayang cantik, jadi merepotkan. Ya tidak ada orang Pak tidak punya masalah, tidak ada. Nah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Lebih kurang 124.313 rasul, 25 yang dicerita dalam Al-Quran, ada diantaranya 5 ulul azmi. Semua nabi yang datang membawa message, membawa pesan yang sama. Apa itu? Din, agama. Nah siapa saja yang mengamalkan agama dalam tiap sendi kehidupannya, pasti Allah selesaikan masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, ini tahu, miskin, kaya, rakyat, pejabat, orang jelek, orang cantik, orang yang tinggal di gubuk, orang yang tinggal di istana, min zakarin ya. Kalau kita ambil lagi An-Nahl 97, beramal soleh, siapa saja, pasti Allah berikan solusi jalan keluar dari semua masalahnya. Jadi masalah kita akan selesai bukan karena kaya, bukan karena kuat, bukan karena banyak pengikut, bukan karena kita punya jabatan, tapi masalah kita akan diselesaikan oleh Allah, buah hasil dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua solusinya agama. Mau hati kita ini tenang, damai, tentram, solusinya agama. Allah berjanji ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya berarti tidak ada tempat lain. Kalau mau hati ini senang, hanya zikir kepada Allah. Nah, zikir yang dimaksud di sini bukan sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Itu bagian daripada kita ingat kepada Allah. Tapi zikir yang dimaksud ulama di sini adalah taat, takwa. Contohnya aqimus sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat padaku. Jadi salat zikir, puasa zikir, senyum kepada sesama zikir, menyingkirkan diri di jalan zikir. Pokoknya semua ketaatan itu adalah zikir. Semakin taat seseorang, semakin tenang hatinya. Jadi semua solusinya Pak, agama. Kalau mau kehidupan yang baik itu tadi An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa saja. Jadi kalau mau selesai masalah Pak, ya takwa kepada Allah, perbaiki amal. Hari ini kalau kita mau selesai masalah, mau jadi kaya, orang kaya juga banyak masalahnya. Jadi tidak usah tunggu kaya dulu baru taat kepada Allah. Taat saja dalam keadaan apapun kondisi kita. Kalau kita taat kepada Allah apapun kondisi kita, pasti Allah datangkan kehidupan yang baik. Saya ambil contoh yang paling ekstrim. Nabi Ibrahim itu mendapat ujian, ditangkap oleh Raja Namrud, dibakar dalam api unggun selama 40 hari 40 malam. Nah, kebetulan kami sudah sampai di tempat cuma kemarin itu badai salju, jadi pesawat tidak bisa sampai ke sana. Padahal kami pingin sekali. Nah, tapi karena sekarang mudah-mudahan ijab kabulnya tanggal 8 insya Allah, ya mungkin semakin mudah lah ke Turki. Di situ tempat pembakaran Nabi Ibrahim antara Turki dan Syria, itu Sandi Urfa namanya. Sandi Urfa ya, Turki. Sandi Urfa. Itu masih ada tiang ketapel di situ. Coba kita bayangkan, tentu kita semua sepakat bahwa api itu tempat yang susah. Ya, bukan saja susah, panas, membakar, menghanguskan, membinasakan. Tapi Nabi Ibrahim karena takwa kepada Allah, baik amalnya, di dalam api dibahagiakan oleh Allah. Nah kalau di kita ada lagu apa itu? Gubuk Derita. Itu ibu-ibu tahu itu yang tahun 90-an ya. Gubuk Derita. Artinya karena dia tinggal di gubuk menyebabkan dia menderita. Padahal bukan.
Orang yang tinggal di gubuk tidak taat kepada Allah sehingga dia menderita. Masa orang tinggal di api senang dan tinggal di gubuk menderita? Menderitanya yang tinggal di gubuk itu karena tidak taat kepada Allah. Biarpun kita tinggal di istana, kalau tidak taat kepada Allah pasti gelisah. Pasti gelisah. Sebagaimana Namrud yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, tinggal di istana, Pak. Susah. Susahnya itu bukan karena digulingkan dari kerajaannya, bukan karena diambil hartanya, bangkrut, tidak. Tetap dia menjadi raja, tetap dia menjadi penguasa, tetap dia kaya. Allah datangkan makhluk yang kita anggap lemah, nyamuk tempang lagi, tidak ada sayapnya sebelah. Jadi Allah sanggup membuat hambanya itu menderita walaupun tinggal di istana, dan Allah kuasa memberikan kesenangan hambanya walaupun tinggal dalam api. Jadi solusinya kita taat, karena semua musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah karena perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Oleh sebab itu safari-safari ini Pak, kita harus dukung Pak. Dan insya Allah saya akan kejar terus pemerintah bagaimana supaya digunakan kekuasaannya. Sebagaimana kita lihat Parepare, alhamdulillah semua ASN itu diajak semua untuk terbiasa di masjid. Malah disuruh itikaf di masjid 3 hari itu full. Karena prinsipnya pada ya Romanu koyal di poli pasae, nah tapi lepas ya pastilannya, tapi koi kurung jo talungas so pakan jaki ande noko kandana ya kelepasan ngatu lisun ya kotor. Jadi banyak itu Pak. Jadi luar biasa ini tasbih berjamaah ini, masya Allah luar biasa Pak. Dan saya sering melihat di YouTube itu, saya putar-putar luar biasa. Nah makanya kami juga di apa namanya di Dompanua Lembang ya, kita buat juga safari subuh. Ya, jadi ini cuma wadah Pak, bahasanya yang berbeda. Cuma terkadang ada lagi orang yang wah ini bid'ah ini. Saya bilang, wah kenapa? Nah ini Nabi tidak pernah lakukan. Saya bilang, siapa bilang kalau bahkan kalau hadis Nabi kita mau lakukan Pak lebih parah lagi. Coba kata Nabi, seandainya tidak ada wanita dan anak kecil dalam rumah, maka saya akan suruh pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Coba, kalau ini kita mau pakai Pak, boleh megalada dikasih bola itu no kupendak. Iya, makanya kita safari seperti ini dulu. Kalau itu yang dipakai, makanya zaman Nabi itu tidak ada orang Pak, laki-laki tidak ada sholat di rumah, walaupun munafik. Sholat di masjid semua berjamaah, kecuali Isya dan subuh. Makanya kata Nabi usahakan sholat subuh berjamaah dan isya, karena itu berat bagi orang munafik. Nah, jadi kalau kita, tapi jangan kita ukur orang lain, ukur diri kita. Ya, saya pribadi Pak, kalau merasa berat itu sholat subuh, nah, kalau sekarang tidak lagi, insya Allah. Ya, jangankan sholat subuh, tahajud pun mudah. Ya. Karena prinsipnya saya pengusaha, saya sering sampaikan teman-teman pengusaha, saya katakan bahwa tidak salah kita berpikir bagaimana makan enak, tidur enak, berkendaraan enak, punya istri enak, pokoknya serba enak. Tidak salah, silahkan. Tapi jangan sampai kita lupa bagaimana mati enak, bagaimana enak setelah mati. Nah ini biasa mau pikir ibu-ibu ya. Nah, biasa jadi pikir bagaimana matinya saya enak, bagaimana setelah mati enak. Ini jarang dipikir, yang kita selalu pikirkan bagaimana hidup. Nah, ketika kita mati ya kalang kabut, baru kita mengibadah kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidak lagi diterima Pak. Ya, oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan kita motivasi, dan jangan lagi kita cuma benci di hati Pak, ya. Nah, kita harus gunakan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki. Karena kita mulia itu bukan karena jabatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena ibadah kita. Kita mulia itu karena kita punya tanggung jawab. Ta'muruna bil ma'ruf. Perhatikan surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah the best of umat yang terbaik.
Syaratnya terbaik ya ta'muruna bil ma'ruf. Dan kita safari-safari ini istilahnya menyuruh orang berbuat kebaikan. Dan inilah yang saya katakan di awal tadi, mitigasi langit. Karena Allah berjanji tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan bencana kepada negeri-negeri yang penduduknya, yang ahlinya muslihun, yang penduduknya adalah berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi. Ini sudah masjid yang satu lagi cukup 800, luar biasa, masya Allah ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah, apalagi kalau kita berkolaborasi, bekerja sama ya, insya Allah ya, ringan sama dijinjit, berat sama dipikul. Dan semua kita punya segmen, semua kita punya pengaruh, semua kita punya magnet, Pak. Jangan bilang wah saya ini cuma petani, angkat tuh naule itu na pengaruh petani dan naule ini. Yang penting kita masih sama-sama mau, dan Allah tidak mau melihat hasilnya, tapi Allah mau melihat keberpihakan kita, usaha kita. Ada nabi, Pak, tidak ada pengikutnya, tapi masuk surga. Itu Nabi Samsung atau Sami'un. Tidak ada, dia masuk surga sendiri, tidak ada pengikutnya, walaupun istrinya tidak ikut. Jadi bukan hasilnya yang Allah lihat, tapi usaha kita, kata Pak Dokter tadi. Jadi insya Allah semua kita ambil bahagian di subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.